Sering dianggap remeh, gangguan jiwa padahal sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Faktanya, kondisi kesehatan jiwa di Indonesia tergolong memprihatinkan, seperti penderita gangguan jiwa, kebutuhan, dan kondisi layanan kesehatan. Penderita gangguan jiwa, ada 14 juta orang dengan disabilitas, 1-2 orang dari 1.000 penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa berat, 12.832 orang dengan gangguan jiwa dipasung, dan 10% mendapatkan layanan kesehatan. Kebutuhan 1:30.000. Standar WHO mengatakan jumlah tenaga psikolog dan psikiater dengan jumlah penduduk adalah 1:30.000 orang dan 24.000 tenaga profesional yang dibutuhkan. Kondisi layanan kesehatan, 30% dari 9.000 puskesmas di Indonesia memiliki layanan kesehatan jiwa. 48 rumah sakit jiwa RSJ di Indonesia, 8 provinsi belum memiliki RSJ. 451 psikologi klinis, 773 psikiater, 6.500 perawat jiwa di Indonesia. Pentingnya Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Kebijakan adalah salah satu cara penting untuk memperbaiki kehidupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Melalui kebijakan yang berpihak kepada ODGJ, pemerintah dapat membuat perencanaan dan program yang mengarah pada pelayanan kesehatan jiwa yang lebih baik. Untuk melaksanakan kebijakan, rencana, dan program tersebut, pemerintah memerlukan undang-undang yang baik dan profesional sehingga menempatkan kebijakan dan rencana dalam konteks hak asasi manusia yang diterima secara internasional. Undang-Undang Kesehatan Jiwa perlu untuk melindungi hak-hak orang dengan gangguan jiwa dengan memberikan kerangka hukum untuk mengatasi isu-isu penting seperti integrasi orang dengan gangguan jiwa kembali ke masyarakat, peningkatan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, perlindungan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perumahan, dan hak untuk bekerja. Legislasi juga dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan kesehatan jiwa dan mencegah gangguan jiwa. Model pelayanan. Model klasik pelayanan di rumah sakit yang berjalan saat ini adalah dengan pendekatan konsultasi. Dalam hal ini, psikiater hanya bekerja jika ada konsultasi dari sejawat dokter yang merawat pasien. Psikiater hanya bersifat pasif, menunggu konsultasi dan akhirnya menyebabkan gerak psikiater pun menjadi terbatas. Model yang disarankan adalah pendekatan consultation liaison psikiatri atau CLP yang bekerja dalam tim. Psikiater dalam hal ini bekerja sama dalam tim yang terdiri dari multidisiplin termasuk perawat dan pekerja sosial. Psikiater dalam tim ini bersifat proaktif, bukan hanya dalam mengobati gangguan jiwa pada kondisi medis umum, tetapi juga berusaha mencegah dengan langkah-langkah deteksi dan tata laksana dini. Perkembangan pasien yang diperiksa oleh masing-masing anggota tim dilaporkan secara berkala dalam pertemuan ahli. Upaya pelayanan kesehatan jiwa. Promotif. Upaya promosi gangguan jiwa perlu dilakukan agar memperkuat kemampuan individu dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa. Namun, hal ini diakui belum banyak dilakukan. Psikiater di RSMM mengakui bahwa pencegahan gangguan jiwa masih berupa kegiatan-kegiatan peringatan saja, namun belum ada kegiatan promotif yang terprogramkan. Preventif. Upaya pencegahan umat perlu dilakukan. Rumah sakit akan mengupayakan pencegahan masalah kesehatan jiwa dengan melakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa. Harapan dari deteksi ini ialah dapat menemukan masalah kesehatan jiwa lebih awal, sehingga pengobatannya tidak terlalu berat, seperti dikatakan oleh pelaksana program kesehatan jiwa. Kuratif adalah pasien jiwa yang telah didiagnosis oleh psikiater dan mendapatkan pengobatan.
Untuk selanjutnya, bila kondisinya telah stabil, bisa mendapatkan obat di puskesmas, sehingga lebih memudahkan pasien dalam mendapatkan pengobatan rutinnya. Rehabilitatif. Salah satu upaya yang dilakukan agar pasien gangguan jiwa dapat mandiri ialah rehabilitasi. Rehabilitasi diupayakan agar pasien dapat kembali lagi ke masyarakat dengan kemampuan diri yang baik dan juga memiliki penghasilan agar dapat hidup mandiri.